Materi kita hari ini terkait aplikasi integral di dalam kefarmasian, teman-teman. Slide Ibu udah kelihatan? Sudah, Bu. Suara aman. Oke, teman-teman. Materi ini materi untuk pertemuan 9 dan 10, tapi mohon maaf nanti PowerPoint-nya belum lengkap sampai materi 10, baru sampai materi 9 dan setengah dari materi 10. Jadi nanti Ibu sharingnya ke PJ kalian aja ya, karena belum lengkap. Kalau udah lengkap baru Ibu upload ke e-learning. Untuk materi kita hari ini teman-teman, dia itu masih ada hubungannya dengan materi kita di pertemuan 6 dan 7 terkait turunan. Di sini nama materinya adalah integral. Integral itu sepemahaman Ibu sudah pernah kalian pelajarin di bangku SMA atau SMF lah gitu. Cuma Ibu nggak yakin apakah semua sudah dapat atau belum. Kalau kalian pernah dengar, integral itu dia punya nama lain, teman-teman. Nama lainnya itu adalah inverse. Inverse dari diferensial. Kenapa disebut inverse dari diferensial atau inverse dari turunan? Oke, kita lihat alasan dia disebut seperti itu. Tapi sebelum ke sana, Ibu mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita di pertemuan 9 sama pertemuan 10. Di pertemuan 9 itu kita mau mempelajari terkait definisi dan klasifikasi integral, sifat-sifat dasar integral tak tentu dan integral tertentu, integral fungsi transenden. Ini udah pernah kalian pelajari di turunan terkait fungsi transenden. Kalau ada turunan pasti ada integralnya. Di pertemuan 10 kita mempelajari tentang metode-metode untuk menyelesaikan integral dan aplikasi integral. Jadi di pertemuan 10 itu kita udah lebih banyak ngerjain soal karena sudah masuk ke aplikasi. Aplikasinya nggak terkait aplikasi matematika untuk integral doang ya, tapi sudah mulai dengan masalah-masalah kefarmasian juga. Oops. Ibu minta maaf, ternyata belum Ibu hapus ya. Ibu hapus sebentar dulu. Karena nanti dia akan mempengaruhi hasil kita juga. Sebentar. Ibu lupa, mohon maaf. Pertemuan kita hari ini Ibu rekam, jadi nanti teman-teman kalau ada yang ketinggalan terus mau dilihat-lihat lagi materinya bisa. Seperti biasa nanti ada di YouTube Ibu. Ibu udah berasa kayak YouTuber ya. Setiap minggu ada rekaman video. Oke. Ibu share lagi, maaf. Bagaimana teman-teman, udah aman? Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau teman-teman lihat di pojok kanan, itu adalah lambang dari integral. Jadi untuk selanjutnya kita nggak perlu lagi pakai kata-kata untuk menggambarkan suatu integral. Kita bisa menggunakan simbol, lambang. Sama halnya waktu turunan kemarin kan kita pakai simbol aksen kan untuk menandakan turunan. Nah, kalau di integral kita pakai simbolnya ini. Tapi mohon teman-teman jangan sampai kebalik. Karena saya pernah menemui ada yang menuliskan integral bukan seperti ini. Misalnya integral 5x dx. Tapi dia menuliskannya dibalik. Integral 5x dx. Otomatis ini salah. Mau jawabannya benar,
Tapi dia salah. Kenapa? Karena kan nggak sesuai sama simbol integral, nggak sesuai sama apa yang ditanyakan. Kemudian integral ini, kalau dia lambangnya cuma satu, berarti proses pengintegralannya cuma satu. Karena ada yang pengintegralannya lebih dari satu, misalnya begini. Atau ada yang 3. Nah, untuk jenjang kalian baru 1 aja. Dulu Ibu dapatnya integral sampai 2 sampai 3 itu ketika belajar kalkulus. Kalau sekarang kan kalian tidak. Tadi kan Ibu sempat bilang bahwa integral itu dia ada keterkaitan ya dengan turunan, yaitu dia inverse dari turunan. Kenapa bisa disebut inverse dari turunan? Ini, kita lihat dulu. Reminder kalian, kalau kalian punya fungsi x kuadrat, turunannya kan 2x. Kalau x kuadratnya plus 1, turunannya tetap kan 2x, karena 1 itu turunannya 0. Kalau x kuadrat min 5, tetap turunannya 2x. Kenapa? Karena turunan dari min 5 juga tetap 0. Jadi bisa dibilang kalau fungsi kalian x kuadrat plus c ini konstanta, turunannya pun akan tetap 2x. Kenapa? Karena semua konstanta ketika diturunkan hasilnya 0. Ya. Itu kalau diketahui fungsi, terus kalian mau mencari turunannya. Tapi kalau prosesnya kita balik, kalian sudah tahu turunannya, tapi yang mau dicari adalah fungsinya. Maka proses inilah yang kita sebut dengan proses pengintegralan. Makanya tadi dibilang integral itu adalah inverse, kebalikan, lawan dari turunan. Karena prosesnya yang sudah diketahui turunan, tapi yang mau dicari adalah fungsi awal. Ya. Kemudian, kalau kita mau mencari integral dari fungsi hasil turunannya tadi, bisa kita tulis dengan, Ibu mohon maaf ini Ibu ada yang ketinggalan, jadi Ibu tulis ulang aja ya. Ini integral dari f aksen x dx. Jadi dx itu harus selalu ada di belakang penulisan fungsi kalau kita lagi menuliskan terkait integral. Sama dengan fx plus c. C ini adalah wajib untuk kalian tulis. Kalau tidak kalian tulis, maka itu artinya jawaban kalian belum benar secara 100%. Ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau dikonfirmasi sebelum Ibu lanjut? Aman? Oke, Ibu lanjut. Berikutnya terkait klasifikasi integral, teman-teman. Secara garis besar, integral itu dibagi menjadi 2. Integral tak tentu sama integral tertentu. Tapi keduanya tetap mempelajari hal yang sama. Ada integral fungsi aljabar, fungsi trigonometri, fungsi eksponen, fungsi logaritma. Yang mana integral dari fungsi trigono, eksponensial, sama logaritma itu yang kalian kenal dengan nama fungsi transenden. Ya kan? Udah pernah kalian pelajarin? Jadi bisa dibilang integral tak tentu dan integral tertentu itu mempelajari 2. Fungsi aljabar sama fungsi transenden. Kemudian bedanya apa antara integral tak tentu dengan integral tertentu? Bedanya adalah di bagian batas dan hasil. Ibu contohkan. Nah, kalau integralnya dia modelnya seperti ini doang, itu namanya integral tak tentu. Tapi kalau sudah ada batas, ini namanya batas. Yang 0 disebut batas bawah karena dia ada di bawah. Yang 2 disebutnya batas atas karena dia ada di atas. Yang mana
batas bawah ini dia harus lebih kecil daripada batas atas. Jadi kalau misalnya teman-teman nulisnya 2 sampai 0, 2x, dx. Salah ya, karena yang bawahnya ini lebih besar daripada yang atas. Tidak. Kemudian, itu adalah perbedaan yang pertama. Nah, ketika kita masuk ke hasil juga sudah berbeda. Ini Ibu jelasin sebentar ya, Ibu belum menjelaskan detail, nanti detailnya setelah ini, tapi ini buat ngasih kalian perbandingan aja bedanya. Kalau mau mencari integral, angka di depan ditulis lagi, per pangkatnya 1 ditambah 1. Kenapa tambah 1? Kalau di turunan itu kan pangkat berkurang 1, kalau di integral pangkat bertambah 1. Variabel X tulis lagi, pangkat bertambah 1, plus C. Karena ingat, kalau di integral tak tentu, ada plus C-nya. 2 per 2, X kuadrat plus C. Sedangkan, kalau di integral tak tertentu, setelah kita dapatkan X kuadrat, kita nggak boleh plus C lagi, tapi plus C-nya kita ganti dengan batas 0 sampai 2. Habis itu, setiap variabel X-nya kita ganti dengan batas atas. Batas atasnya 2, berarti X-nya diganti 2. Dikurang dengan batas bawahnya. Batas bawahnya 0, berarti 0 kuadrat. Hasilnya adalah 4 kurangi 0 sama dengan 4. Teman-teman perhatikan. Dari segi hasil pun mereka adalah dua hal yang berbeda. Kalau di integral tak tentu, masih ada plus C-nya, masih ada variabelnya. Tapi kalau di integral tertentu, hasilnya adalah berupa bilangan bulat. Sudah tidak ada lagi variabel. Bilangan bulat di sini bisa bernilai 0, bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan. Itu adalah sekilas perbedaan dari integral tak tentu dan integral tertentu. Yang menjadi dasar teman-teman adalah di sini nih. Kalau di integral tertentu kalian nggak bisa, maka di integral tertentu kalian pasti salah. Karena sebelum dapat hasilnya 4, kan kalian harus integralin dulu. Buat dapetin X kuadrat ini nih, asalnya dari atas ini. Kalau dia salah, ya berarti kalian akan salah seterusnya sampai ke bawah. Ada yang mau dikonfirmasi? Oke, masih aman. Ibu lanjut. Sekarang Ibu masuk ke integral tak tentu. Definisinya, integral yang menghasilkan fungsi yang belum pasti karena dia masih mengandung konstanta. Jadi masih ada plus C di sini. Kalau masih ada plus C itu berarti dia tak tentu. Dia masih ada sesuatu yang unknown, tidak diketahui. Kemudian, Ibu akan menjelaskan terkait sifat-sifat dari integral tak tentu. Sifat yang pertama, jika ada sebuah integral dari konstanta, maka jawabannya adalah silahkan kamu tambahkan X di belakang konstanta tersebut. Contoh, teman-teman ditanya integral dari 3 dx. Ya, jawabannya tinggal tambahkan X di belakangnya. 3X plus C. Kalau ditanya integral dari min 2/3 dx, bagaimana? Sama, tinggal tambahkan X di belakangnya. Kemudian sifat yang kedua adalah terkait integral dari sebuah konstanta dikalikan sebuah fungsi. Maka teman-teman bisa mengerjakannya dengan memindahkan si konstanta tersebut di depan integral. Jadi ini belum menjelaskan tentang hasilnya berapa sih, tapi dia masih menjelaskan sifatnya aja. Contoh, Ibu tulis di sini ya, maaf. Integral dari 3x kuadrat dx. Jadi teman-teman bisa menuliskannya 3 kali integral x kuadrat dx. Harap diingat
untuk sifat ini karena nanti dia akan banyak berguna di pengerjaan fungsi transenden. Integral fungsi transenden itu banyak pakai sifat ini. Sifat ketiga dan sifat keempat adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau teman-teman punya dua fungsi f(x) dan fungsi gx, kemudian kalian diminta integral dari penjumlahan kedua fungsi tersebut, atau integral dari pengurangan kedua fungsi tersebut, berarti teman-teman ngerjainnya satu-satu. Integralin dulu fungsi f(x), integralin dulu fungsi gx, baru dijumlah ataupun dikurang sesuai dengan pertanyaan. Ternyata di sifat berikutnya itu sama dengan sifat yang di atas ya teman-teman. Ibu nulisnya 2 kali yang ini. Berarti nggak usah Ibu jelasin. Ibu jelaskan sifat dari rumus turunan yang sebenarnya. Teman-teman punya integral dari a x pangkat n dx. Hasilnya adalah a-nya ditulis per pangkatnya ditulis tambah 1. Karena integral itu pangkat selalu bertambah 1. Variabel x-nya ditulis, pangkatnya awalnya kan n. N tambah 1 plus c. Contoh, misalnya teman-teman ditanya integral dari 3x kuadrat nih. Integral dari 3x kuadrat dx sama dengan 3-nya ditulis per pangkatnya berapa? 2 tambah 1. X ditulis pangkatnya 2 tambah ya. Plus C. 3/3. 1 kan? Nggak usah ditulis ya. X pangkat 3 plus C. Bagaimana? Lagi ya, Ibu kasih soal. Maaf, ini kita kan terbatas ya tempatnya ya. Jadi agak-agak posisinya disesuaikan. Coba Ibu tanya, kalian yang jawab ya. Mana itu? Sorry, Ibu. Integral dari min 2 x pangkat 4 dx. Ayo, silakan. Jadi berapa? Min 2 per 4 plus 1. Betul. X Pangkat 4 plus 1 plus betul. Plus C. Plus C wajib ya. 4 plus 1 jadinya min 2 per 5. X pangkat 5 plus C. Iya, ini 5-nya. Seperti itu teman-teman. Ya, masih aman ya, masih bisa ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada beberapa contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Integral dari 8x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 4. Kenapa dia pakai kurung? Karena kalau dia nggak dikurungin, terkesannya itu dx itu hanya punya 4. Padahal dx itu punya satu kesatuan semuanya. Di sini, di contoh pertama, teman-teman bisa lihat bahwa untuk integral, dia itu nggak satu soal satu fungsi, atau satu soal satu sifat, enggak. Bisa aja sifat yang penjumlahan digabung sama pengurangan. Yang perkalian digabung sama pembagian. Terserah yang buat soal. Nah, kalau kita lihat pakai sifat yang tadi kita pelajarin, itu kan berarti kita ngintegralinya satu-satu ya. Integral dari 8x pangkat 3 dulu. Habis itu integral dari x kuadrat. Habis itu integral dari 4. Nah, untuk seperti ini, kalau kalian lihat di slide Ibu, itu kok kayaknya ribet amat ya. Itu Ibu lagi ngejelasin step by step. Tapi kalau teman-teman ngerasa kalian sudah paham, untuk selanjutnya kalian nggak perlu mengerjakannya seperti ini. Jadi mungkin Ibu mau ngejelasinnya langsung aja. Langsungnya itu berarti ini kita anggap aja nggak ada. Ini belum ada.
Nah, langsungnya itu gimana, Bu? Pertama, teman-teman lihat 8x pangkat 3. Kalau pakai rumus integral yang tadi, ini, itu bagaimana teman-teman jawabannya? 8 per berapa? 3+1 3+1 X pangkat 3 plus 1 plus C. belum. C-nya nanti kita di akhir aja setelah semuanya selesai. Itu kalau kita pakai yang benar kan step by step satu-satu. Nah, kalau teman-teman udah paham, kita boleh langsung ke tahapan yang lebih tinggi sedikit. Jadi nggak usah plus C-nya di awal, tapi di belakang aja. Coba lanjut, min X kuadrat jadinya min per 2 plus 1. betul. X pangkat 2 plus 1. betul. Plus 4. 4 apa? 4X 4x. plus C. iya. 8 per 4 2. X pangkat 4 min 1/3. X pangkat 3. 3 plus 4x. plus iya. Jadi teman-teman bisa skip langkah yang ini kalau kalian sudah paham. Jadi langkah yang Ibu tuliskan ini nggak salah, tapi lagi menjelaskan step by step secara detail. Kalau teman-teman udah paham, ya nggak usah. Kalian bisa langsung. Ya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ini diminta integral dari x-1 kuadrat dx. Karena di integral itu dia nggak ada sifat yang petangkatan atau yang kuadrat, maka kita harus menyederhanakan dulu bentuk x-1 kuadrat. Ternyata x-1 kuadrat itu bisa disederhanakan menggunakan perkalian x-1 kali x-1. Karena dia kuadrat kan, kalau dia kubik berarti x-1 kali x-1 kali x-1. Terus didapat hasilnya itu adalah x kuadrat min 2x plus 1. Nah, ini kalian jangan mengikuti kesalahan Ibu. Ibu lupa menggunakan kurung. Setelah itu, teman-teman mengerjakannya seperti biasa, seperti tadi di soal nomor 1. X kuadrat integralnya berarti 1 per 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Nah, untuk C plus 1, C1-nya ini, boleh di skip, nanti aja di akhir. Kemudian integral dari min 2x, berarti min 2 kali 1 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Integral dari 1 sebenarnya bisa langsung 1x, tapi ini adalah proses untuk mendapatkannya. Ternyata setelah disederhanakan bentuk aljabar, jadinya 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat tambah x tambah c. Ada pertanyaan? Aman? Oke. Kita lihat di contoh soal ketiga. Nah, contoh soal ketiga itu mirip sama contoh soal kedua ya, teman-teman ya. Cuma bedanya di contoh soal yang kedua, dia awalnya dalam bentuk x-1 kuadrat. Kalau ini langsung bentuk perkalian. Tidak ada integral bentuk perkalian. Beda sama turunan. Ada kan turunan bentuk perkalian, kalau integral nggak ada. Makanya yang integral itu harus disederhanakan dulu. Jadi ini nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Kalau kalian menemukan jawaban yang salah, nggak apa-apa. Kalian perbaiki langsung aja. Kita lihat di contoh soal yang keempat adalah bentuk pembagian. Nah, sama. Perkalian nggak ada di integral. Pembagian pun nggak ada. Makanya untuk bentuk yang perkalian atau pembagian harus disederhanakan dulu.
Bentuk pembagian ini bisa disederhanakan dengan cara X pangkat 3-nya dia naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, bukan lagi X pangkat 3, tapi X pangkat min 3. Kemudian teman-teman kalikan satu-satu dengan yang ada di dalam kurung. Jadi X kuadrat kali X pangkat min 3. Ditambah 4X kali X pangkat min 3. Dikurang 3 kali X pangkat min 3. Perpangkatan itu kan kalau dikali di jumlah ya pangkatnya. 2 tambah min 3, min 1. Ini kan X itu kan sama dengan pangkat 1. 1 ditambah min 3, min 2. Jadi 4 X pangkat min 2. Min 3 kali X pangkat min 3, jadinya min 3 X pangkat min 3. Ya, jadi dikali satu gitu teman-teman. Kemudian setelah itu kamu cari integralnya. X pangkat min 1. X pangkat min 1 itu integralnya berapa? Coba kita lihat. Tadi itu Ibu lupa ngasih tahu kalian. Integral dari X pangkat min 1 atau 1 per X, itu teman-teman nggak usah ngitung. Langsung aja jawabannya adalah ln X. Nggak usah ngitung langsung ln X. Makanya tadi di soal yang keempat, integral dari X pangkat min 1, langsung Ibu tulis di sini ln X. Integral dari 4X pangkat min 2, baru teman-teman pakai rumus integral. Jadinya 4 dibagi min 2 tambah 1, X pangkat min 2 tambah 1. Dikurang 3X pangkat min 3, berarti 3 per min 3 plus 1, X pangkat min 3 plus 1. Sederhanakan aljabar, didapat ln X dikurangi 4 per X ditambah 3 per 2X kuadrat plus C. Bisa? Atau ada pertanyaan? Masih aman ya? Berarti masih gampang ya? Masih lumayan buat kalian. Oke, kalau gitu Ibu lanjut. Untuk soal yang terakhir, teman-teman, sama dengan tadi soal yang keempat. Bedanya, kalau yang di soal keempat kan yang di bawah, yang penyebutnya itu langsung pangkat 3. Tapi di sini penyebutnya dalam bentuk akar. Kalau bentuk akar kita nggak boleh langsung teman-teman, tapi harus dijadiin bentuk pangkat dulu. Sorry. X. Nah, akar X itu kalau kita dijadikan pangkat, jadinya pangkat setengah. Makanya di sini akar X yang bagian pembilang itu berubah menjadi X pangkat setengah. Nah, ini ada yang ketinggalan nih. Ini harusnya dibagi X pangkat setengah. Oke. Kemudian X pangkat setengah, dia naikin ke atas. Sama kayak soal nomor 4. Kalau dia naik ke atas kan jadinya negatif. X pangkat min 1/2. Jadi bisa Ibu tulis seperti ini. Integral X plus 2 min X pangkat setengah kali X pangkat min setengah. Kemudian kalikan satu-satu. X kali X pangkat min setengah ditambah 2 dikalikan X pangkat min setengah dikurang X pangkat setengah kali X pangkat min setengah. Ya. Kemudian jumlahkan bentuk pangkatnya itu. Ini kan kalau nggak ditulis jadinya 1. 1 tambah min setengah, setengah. 2 dikalikan X pangkat min setengah, silahkan ditulis. Dan selanjutnya. Sama ya teman-teman caranya. Jadi kalau kalian sudah paham rumus umum integral, selanjutnya kalian bisa mengerjakan contoh soalnya. Untuk integral bentuk fungsi aljabar sudah selesai. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke fungsi transenden? Ibu, saya mau nanya. Silakan. Itu yang X pangkat setengah, itu jadi X pangkat min setengah itu karena naik ke atas kan, Bu? Iya.
Oh ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Karena kan dia sama halnya kayak pindah ruas ya. Tandanya berubah. Nah, ini kalau persangkatan dia naik atau turun, itu dia akan berubah juga. Sebentar. Ibu lanjut. Sekarang kita masuk ke yang fungsi transenden. Di fungsi transenden yang akan pertama kita pelajarin itu terkait integral bentuk trigonometri. Teman-teman, untuk yang bentuk trigonometri ini dia cukup banyak ya integralnya. Dia banyak karena dia banyak modifikasi bentuknya. Contoh, kalau bentuk dasarnya itu kan integral dari sin X doang, sin X dx. Maka hasilnya adalah min cos X plus C. Tapi ketika dia bukan sin X, melainkan sin AX plus B, maka integralnya adalah min 1/A cos AX plus B plus C. Ingat ya, walaupun dia fungsi transenden, ketika dia integral tak tentu, ya harus ada plus C-nya juga di belakang. Contoh, teman-teman ditanyakan, ini Ibu tulis di atas ya, maaf. Bentar, ini Ibu pindahin dulu. Yang ditanya adalah integral, mana ya? Kursor Ibu, sebentar. Kadang kursornya suka hilang. Integral dari sin 3x min 2 dx. Berarti jawabannya berapa, teman-teman? Berapa? Yang A itu yang mana? Depannya X, Bu. Betul. Berarti jawabannya apa? Min cos 3x min 1/3 Min 1/3 cos sin cos 3 X min 2 min 2. plus C. Bu, tapi kok di sini plus Ibu min, sebenarnya kan kalau 3x plus min 2 sama kan? Sama kayak sifat ini kan? Plus. Tapi masalahnya B-nya negatif. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah itu Ibu, kan ya kaget Ibu, kenapa? Ibu mau tanya itu min 1/3-nya dari mana ya? Maksudnya kan tadi kan A-nya 3, terus tiba-tiba jadi min 1/3 itu gimana? Ini ada tandanya tuh. dari rumus. Oh iya, makasih Gak Bu. kelihatan ya, soalnya sejajar sama per ya. Iya, dari rumusnya itu. Nah, itu kan kalau dia bentuknya sin AX plus B. Dia akan berbeda lagi ketika dia bentuknya adalah sin kuadrat. Ini nih, sin kuadrat X dx, maka dia jawabannya adalah setengah dikali X dikurangi sin X cos X plus C. Ini nggak ada rumus ya, Bu? Nggak ada. Jadi kalau bentuknya seperti ini, integralnya udah langsung ini. Jadi kalian nggak pakai rumus. Emang udah jawabannya itu aja. Kalau tadi kan bentuk ini kita masih pakai rumus ya untuk mana tuh kursor Ibu. Bentuk ini kan kita masih pakai rumus ya untuk mendapatkan hasilnya. Kalau bentuk yang barusan udah enggak. Karena memang hasilnya seperti itu. Nah, ada lagi bentuk kalau misalnya sinnya itu pangkat N. Sin pangkat NX cos X. N-nya di sini bisa bernilai berapapun ya, bisa negatif, bisa positif, boleh.
Maka jawabannya adalah 1 per N plus 1 dikali sin pangkat N plus 1 X ditambah C. Kita lihat contoh soal. Jadi teman-teman, setiap kalian mendapatkan contoh soal, itu kalian lihat lagi. Bentuk ini dia ada nggak ya di rumus? Kalau dia ada, kita bisa langsung pakai rumus tersebut. Tapi kalau dia nggak ada, ya berarti teman-teman nggak bisa langsung pakai rumus tersebut. Mungkin harus disederhanakan dulu. Pertama kita lihat. Ditanya integral dari sin 5x. Sin 5x itu nggak ada, Bu. Adanya ya bentuk, maaf, sin AX plus B. Tapi bukan di sini ada plus B-nya. Kok di soal cuma 5x doang? Bahkan 5x ini bisa juga teman-teman tulis menjadi, bentar. Bisa teman-teman tulis menjadi integral sin 5x plus 0. B-nya itu 0. Bisa kan? Nah, berarti untuk soal tersebut bisa teman-teman gunakan rumus integral sin AX plus B dx. Nah, setelah itu solusinya apa? Solusinya adalah min 1 per A. Cos AX plus B plus C. A-nya berapa? A-nya adalah 5. Terus, berarti min 1 per 5 cos 5x plus C. Bagaimana? Bingung nggak teman-teman? Enggak bingung. Kita lihat, kalau kalian nggak bingung, lihat soal yang nomor 2. Integral dari 6 sin X ditambah 3 cos X. Kita tuh nggak punya yang ada angka di depan sin atau cosnya. Nah, berarti untuk angka 6 dan angka 3-nya ini bisa teman-teman gunakan sifat integral tertentu yang kita pelajarin di awal. Di mana 6 dan 3-nya itu bisa teman-teman pindahkan di depan lambang integral. Jadi 6 integral sin X dx, 3-nya pindahin ke depan, tambah 3 integral cos X dx. Integral dari sin berapa? Min cos X. Integral dari cos sin. Nah, 6 sama 3-nya ada, itu tetap dikalikan, tidak dihilangkan. Berarti 6 kali min cos X ditambah 3 kali sin X. 6 dikalikan min cos, ya jawabannya min 6 cos. 3 dikalikan sin, ya 3 sin X plus C. Ingat, walaupun dia fungsinya transenden, tetap hasil kalinya harus, hasil integralnya adalah plus C di belakang. Karena dia masih integral tak tentu. Nah, untuk soal yang ketiga, pertama ditanya adalah integral dari 2 sin 4x ditambah 3 dikali 3 cos 6x. Angka 2 sama angka 3 teman-teman udah tahu berdasarkan soal nomor 2 tadi, dipindahin ke depan lambang integral. Sin 4x mirip sama soal nomor 1. Pakai yang sifat sin AX plus B. Cos 6x pakai sifat cos AX plus B. Tinggal disubstitusikan ke rumus yang teman-teman punya untuk masing-masing fungsi. Ya. Nah, untuk soal yang keempat, itu ditanya integral dari sin pangkat 3x cos x. Itu adalah aplikasi dari bentuk integral sin pangkat n x cos x. Kemudian teman-teman tinggal substitusi ke penyelesaiannya. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Masih aman ya? Kalau nggak ngerti nanya loh, jangan aman-aman dan hasil UTS-nya jelek lagi. Ini hasil UAS. Kemarin UTS sudah banyak yang jelek kok. Tapi sejauh ini kalau Ibu nggak salah, Ibu ada yang nemuin nilainya 100.
2 orang kalau nggak salah. Tapi banyak juga yang nilainya masih puluhan. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau dikonfirmasi, Ibu lanjut. Sekarang masuk ke integral bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Kalau yang bentuk eksponen dan bentuk logaritma ini, dia nggak sebanyak yang bentuk trigonometri. Dan dia lebih simpel daripada yang bentuk trigonometri. Yang pertama, kalau teman-teman punya integral dari e pangkat x dx, ya jawabannya e pangkat x aja plus c. Jadi dia nggak ada rumus-rumus apa, nggak pakai ngitung-ngitung kayak di trigonometri tadi, enggak. Langsung jawabannya e pangkat x plus c. Kalau ditanya integral dari e pangkat ax, ya berarti 1 per a. A itu dari mana? Ini nih. 1 per a, e pangkat ax plus c. Contohnya, mana tuh? Contohnya adalah integral dari e pangkat 7x dx. Berarti jawabannya adalah 1 per 7. 7-nya dari mana? Ini nih. 7 e pangkat 7x plus c. Oke? Itu yang eksponen. Kalau yang logaritma, kalian udah tahu tadi. Integral dari 1 per x itu adalah ln x plus c. Integral dari ln x adalah x ln x min x plus c. Integral dari a pangkat x dx adalah a pangkat x dibagi ln a plus c. Iya, dia sifatnya hanya 2 untuk fungsi eksponen dan 3 untuk fungsi logaritma. Tapi kalau mau dilihat, yang hitung-hitungan itu hanya yang sifat ini nih, untuk yang eksponensial. Yang lain tidak, karena udah langsung jawaban pastinya seperti itu. Contoh soal, teman-teman ditanya integral dari 4 per x. Kita nggak punya bentuk logaritma yang seperti ini. Tapi kita punya bahwa integral 4 per x itu bisa ditulis menjadi 4 kali 1 per x. Oke. Di mana 4 di depan sebuah fungsi itu kan bisa dipindahkan di depan lambang integral. Jadi 4 kali integral 1 per x dx. Kemudian kalian tahu bahwa integral dari 1 per x itu adalah ln x. Maka jawabannya adalah 4 dikalikan ln x plus c. 4 kali ln x berapa? 4 ln x plus c. Jadi sekali lagi teman-teman, sifat yang tadi kalian pelajarin di awal, itu akan kepake sampai kita selesai belajar integral. Nggak berarti pertemuan 9 selesai, berarti di pertemuan 10 nggak make. Enggak. Tetap saling berkesinambungan. Walaupun ini fungsinya fungsi transenden, tapi sifat-sifat fungsi aljabar juga kepake di sini. Karena sifat-sifat yang fungsi aljabar itu bisa dibilang sifat yang umum juga. Nanti kalau teman-teman belajar yang integral tertentu, pakai juga sifat-sifat dari integral tertentu. Ya. Nah, ini juga sama nih. Di soal nomor 2, ditanya integral dari 3 e pangkat 5x. Kan kita nggak punya ya di rumus. Itu di depannya ada angka. Maka angka tersebut kita pindahin di depan lambang integral. Jadi 3 kali integral e pangkat 5x. Integral e pangkat 5x itu kan bentuk dari integral e pangkat ax. Jawabannya apa? 1 per a e pangkat ax plus c. Berarti 3, karena nggak diapa-apain ya tetap 3 dikalikan 1 per 5 e pangkat 5x plus c. 3 kali 1 per 5, 3 per 5 e pangkat 5x plus c. Ya, plus c-nya itu jangan sampai lupa. Karena dia masuk juga ke dalam perhitungan jawaban yang benar. Untuk yang soal nomor 3, nggak usah Ibu jelasin ya. Dia sama saya soal nomor 2. Ibu mau menjelaskan yang soal nomor 4.
Di sini ditanya integral dari min 5 per X ditambah E pangkat min 2 X. E pangkat min 2 X. Nah, min 5 per X itu nggak ada di bentuk integral. Adanya 1 per X. Makanya min 5-nya teman-teman pindahin ke depan integral. Min 5 integral 1 per X dx. Ditambah integral dari E pangkat min 2X. Untuk E pangkat min 2X itu, teman-teman udah lihat, dia menggunakan sifat integral dari E pangkat AX. Sedangkan integral 1 per X itu adalah ln X. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan sama rumus masing-masing. Ya, bisa ya? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum Ibu lanjut? Karena untuk integral tak tentu udah selesai. Sekarang Ibu mau masuk ke integral tertentu yang ada batas-batasnya. Nggak ada? Aman? Ini masih berduka ya kalian nih? Masih berduka terhadap nilai UTS apa gimana nih? Kenapa kalian lemes banget hari ini teman-teman? Atau kalian belum sarapan? Gak ada masalah kan ya? Masalahnya ditinggalin dulu, belajar dulu. Ntar abis itu baru kepikirin masalah lagi. Ya karena masalah ditinggalin yang nggak selesai ya harus diselesaikan. Oke, Ibu lanjut. Kita masuk ke integral tertentu. Teman-teman di integral tertentu itu integral yang dia punya batas. Batas bawah sama batas atas. Dan hasilnya itu adalah sebuah bilangan yang pasti. Bilangan yang sudah tidak ada konstanta lagi. Nah, untuk integral tertentu, ini yang bawah itu dia start. Dia bilangnya start. Istilahnya atau batas bawah. Yang atas M. Akhir atau batas atas. Fx itu adalah fungsinya. Dx itu sepaket sama lambang integral. Rumusnya adalah ketika teman-teman ditanya integral dari fx untuk batas bawahnya A, batas atasnya B, kalian cari dulu jawabannya menggunakan cara integral seperti biasa. Kemudian kalian substitusi batas bawah sama batas atas. Tapi yang pertama dikerjakan itu adalah batas atas. Jadi setiap X di jawaban diganti dengan batas atas, dikurang. Ini tandanya wajib ya, jangan kalian ganti-ganti. Dikurang dengan setiap X-nya kamu ganti dengan batas bawah. Ya. Sifatnya masih mirip teman-teman sama sifat-sifat untuk yang integral tak tentu. Jadi Ibu skip aja untuk sifat-sifatnya, Ibu langsung ke contoh soal. Gak ada orang. Bentar ya teman-teman. Teman-teman, Ibu kembali, jangan kangen ya, Ibu masih di sini. Kita lihat contoh soalnya itu dia mirip sama contoh soal kita yang pertama di yang integral tak tentu, tapi bedanya di sini ada batasnya. Batasnya itu 1 sampai 3.
Caranya, pertama teman-teman integralin dulu fungsi ini seperti biasa. 3x kuadrat plus 2x plus 5. Hasil integralnya, Ibu nggak usah jelasin lagi ya. Hasil integralnya itu adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 5x. Kalau yang biasa, kita kan ada plus C di belakang. Ini nggak boleh plus C. Kita pakai penulisan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia integral tertentu. Ada batasnya 1 sampai 3. Kemudian langkah keduanya, kalian substitusi batas atas sama batas bawahnya. Tapi yang pertama dikerjakan adalah batas atasnya dulu. Kamu substitusi. Jadi setiap X yang ada di soal ini, di jawaban ini, kamu ganti dengan 3. Makanya 3 pangkat 3, tambah 3 kuadrat, tambah 5 kali 3. Dikurungin. Pokoknya setiap kamu ngerjain yang batas atas, kurungin. Batas bawah, kurungin. Jangan pernah buka kurungnya sampai dia sudah sederhana. Kalau dia sudah sederhana, baru dibuka. Kalau belum, jangan. Kenapa? Karena sudah beberapa tahun ini Ibu selama ngajar, masih aja masalah itu adalah di anak-anak itu atau mahasiswa nggak pakai tanda kurung. Kalau nggak pakai tanda kurung, biasanya mereka ada salah di bagian plus minusnya. Walaupun itu sepele, tapi itu fatal loh plus minus. Ini tandanya minus ya. Jangan kalian ganti jadi plus. Harus min. Karena dari rumusnya itu batas atas kurangi batas bawah. Batas bawahnya siapa? 1. Berarti setiap X-nya kamu ganti 1. 1 pangkat 3, tambah 1 kuadrat, tambah 5 kali 1. Kerjakan masing-masing yang ada di dalam kurung sampai dia sederhana. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 2, 9. 5 kali 3, 15. 1 pangkat 3, 1. 1 pangkat 2, 1. 5 kali 1, 5. 27 tambah 9 tambah 15, 51. 1 tambah 1 tambah 5, 7. Nah, udah sederhana kan? Baru boleh dibuka tuh. Jadi di sini ada step yang Ibu lupa. Atau kalau kalian mau langsung juga nggak apa-apa. 51 dikurangi 7. Hasilnya 44. Ya, paham ya? Makanya tadi Ibu bilang, integral tertentu itu basicnya adalah integral tak tentu. Kalau di tak tentu kamu nggak paham, ini kamu salah, nih bagian ini, bagian langkah pertama, pasti ke bawahnya udah salah. Karena jawabannya aja salah, pasti substitusinya salah. Ya, jadi kalau yang masih belum paham integral, belajar lagi sebelum masuk ke pertemuan ke-10. Di contoh soal yang kedua, ditanya integral dari 4 sampai 9 untuk 1 per akar X. 1 per akar X itu kan nggak boleh kalau bentuk akar. Makanya teman-teman harus ganti. 1 per X itu, 1 per akar X itu kan sama dengan 1 per X pangkat setengah. Setengahnya naik loh. Jadi X pangkat setengah. Terus diintegralin teman-teman dapat jawaban akhirnya 2 akar X. Substitusi batas bawah sama batas atas. Mulainya yang atas dulu, berarti 2 akar 9 dikurangi 2 akar 4. Akar 9, 3. 2 kali 3, 6. 2 akar 4. Akar 4, 2. 2 kali 2, 4. 6 kurangi 4, 2. Ya. Untuk integral tertentu bukan cuma fungsi aljabar loh. Ada juga yang fungsi eksponen. Bisa juga fungsi trigonometri. Contohnya di sini nih teman-teman. Ibu langsung ke contoh soal nomor 4 dulu ya. Hitung nilai dari integral cos X untuk batas bawahnya pi per 6 sampai pi per 3. Teman-teman kalian tahu nggak nilai pi itu berapa? Ada yang masih ingat? Nggak ada yang nih yang ingat nih. Pi. Pi atau pi? 3,14. Betul. Pi itu betul 3,14 atau pi sama dengan 22 per 7.
Betul, kalau di lingkaran loh teman-teman, di lingkaran. Tapi kalau di kalau di integral, ini di lingkaran loh sayang, di lingkaran. Tapi kalau di trigonometri, pi itu adalah 180 derajat. Jadi maksudnya di sini itu dia mau menanyakan nilai cos X, integral dari cos X untuk batasnya adalah 180 bagi 6. 30. 180 bagi 3. 60. 60. Untuk cos X dx. Tapi kita itu jarang menuliskannya dalam bentuk derajat kayak gini teman-teman. Kita pakainya bentuk pi. Makanya di sini kita kalian ubah menjadi derajat kalau sudah disubstitusi aja. Kalau belum disubstitusi, teman-teman seperti ini belum disubstitusi, tetap tulisnya dalam bentuk pi. Nah, kalian tahu kalau integral dari cos X itu adalah sin X. Masukkan batasnya pi per 6 sampai pi per 3. Berarti kan tadi pi per 6 itu 30, pi per 3 60. Jadi di sini sin 60 dikurangi sin 3. Ternyata setengah akar 3 itu kan nggak bisa dikurangi sama setengah. Bisanya hanya dibentuk sederhana, sama-sama dikeluarin setengahnya. Akar 3 dikurangi 1. Bisa? Oke, Ibu lanjut. Yang berikutnya, kalian diminta, ini adalah modifikasi soal. Selama ini kan kita mencari nilai integral itu berapa. Tapi ini, nilai integralnya udah ada nih teman-teman 12. Tapi yang belum ada batas atasnya. Nah, untuk mencari batas atasnya, caranya sama teman-teman. Teman-teman integralin dulu 2x min 3. 2x min 3 hasilnya kan x kuadrat min 3x. Kemudian kalian masukkan batasnya dari 1 sampai n. Karena di soal nih 1 sampai n. Nah, itu hasilnya adalah 12. Jadi ketika kamu substitusi batas atas sama batas bawah, itu nanti hasilnya sama dengan 12. Kamu sederhanakan bentuk aljabar menjadi n kuadrat min 3n min 10. Baru habis itu kamu faktorkan. N min 5 sama N plus 2 sama dengan 0. Berarti N-nya yang pertama adalah 5, N yang kedua adalah 5. Tapi karena dia bilang N-nya itu harus lebih dari 0, 2 itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah 5. Sudah selesai untuk materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada? Oke, kalau belum ada, nggak apa-apa. Semoga nanti di pertemuan 10, Ibu bisa selesai lebih cepat materinya. Jadi Ibu bisa bagikan ke kalian sebelum pertemuan, sehingga kalian bisa pelajarin dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu absen ya. Karena materinya sudah selesai. Nanti Hazel sama Nisa, kalau Ibu nggak kirim, kalian ingatin aja ya. Ibu mulai dari kelas B. Wow, absen saya belum dibuka. Sebentar, saya telepon dulu.
Oke, Ibu lanjut ya. Maaf yang kelas A dulu yang udah Ibu buka. Naila ada? Hadir Ibu. Deva? Deva? Hadir, Bu. Angel? Angel? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Itu Kirana yang ngomong. Itu Angel, Bu. Hadir, Bu. Saya Saya hadir, Bu. Iya. Winda, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Maheswari. Maheswari, Mahes hadir, Bu. Novi, Hadir Bu. Kokom, Polila, Hadir, Bu. Bu. Shirley, Hadir, Bu. Elang, Hadir, Bu. Liana, Hadir, Bu. Zailani, Hadir, Bu. Revita, Hadir, Bu. Hikmaya, Hadir, Bu. Kirana, Hadir, Bu. Naila, Ita, Naila, Ita, Ita hadir, Ibu. Naila, Ada dari awal, Ibu. nggak ada dari awal. Thank you. Azel, Ada, Bu. Hadir, Bu. Nola, Hadir Ibu. Ira, Hadir, Ibu. Selena, Hadir, Ibu. Ines, Hadir, Bu. Siti Zahra, Hadir, Ibu. Salsabila, Hadir, Ibu. Sri Widya, Sama, Bu, dari awal nggak ada. Faiza, Hadir, Bu. Nafila, Hadir, Ibu. Denis, Hadir, Ibu. Rosdi, Hadir, Bu. Hadir. Komala. Hadir Bu. Berarti yang nggak hadir Sri Widya, Sri Widya dan Nailah ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang kelas A. Sekarang Ibu absen yang kelas B dulu. Sebentar, agak lambat. Oke, kita kelas B. Anissa Ali, Hadir, Bu. Kavita Egi, Hadir, Bu. Zul, Nain ya? Bentar. Nain, Hadir. Adinda, Sita, Hadir, Bu. Nur Afni, Hadir, Bu. maaf, kok Nur Afni sih? Sorry, panggilannya apa maaf? Rama, Bu. Rama, maaf ya. Novi, Hadir, Bu. Pipi, Hadir, Bu. Geri, Hadir, Bu. Arij, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Safira, Hadir Bu. Egidia, Hadir. Ajeng, Hadir. Iklima, Hadir Bu. Aryo, Hadir, Bu. Fadia, Hadir Bu. Hanifatul, Hadir, Bu. Alif, Hadir, Bu. Rizky Rahmawati, Hadir, Bu. Rizky Arfandi, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Citra, Kansa, Hadir Bu. Tika, Hadir, Bu. Almaliza, Hadir, Bu. Reni, Hadir, Ibu. Indah, Hadir, Ibu. Anissa Fadila, Gak ada dari awal. Nida. Hadir, Ibu. Berarti yang nggak hadir adalah Anissa Fadila dan Sumaya ya teman-teman ya. Sudah selesai.
sudah Ibu absen, materinya nanti Ibu sampaikan ke Azil sama Nisa ya. Teman-teman, terima kasih. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.